Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini, Minggu tanggal 2 Maret 2025, kita memasuki Minggu Pekan Biasa yang ke-8. Bacaan Injil Lukas, bab 6, ayat 39 sampai dengan 45. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok yang dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat, sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, hanya pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Dalam dunia kita, yang baik selalu berdampingan dengan yang buruk, yang luhur dan mulia terus-menerus bertetangga dengan yang jahat dan rendah. Dalam keranjang yang sama, kita temukan buah rambutan yang baik dan enak. Di samping buah rambutan, ada yang busuk dan tidak pantas dikonsumsi. Dalam hutan yang sama, kita melihat pohon yang bagus, rindang, penuh buah. Di samping pohon yang jelek, bentuknya kering dan tidak berdaun, apalagi berbuah. Pengalaman kita ini berlaku juga untuk manusia. Orang yang baik dan orang jahat hidup bersama-sama, yang satu di samping yang lain. Kita cukup membaca surat kabar atau menonton televisi untuk membuktikannya. Di situ banyak kita lihat atau dengar tentang orang jahat di samping orang baik. Kita melihat dan mendengar tentang orang yang melakukan pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, penipuan, dan banyak kejahatan lainnya. Tapi kita melihat dan mendengar orang-orang yang memiliki pengharapan, orang yang mengorbankan diri untuk orang lain, orang yang sekian lama mengabdikan diri untuk nusa dan bangsa. Hanya saja, kalau kita membaca dan menonton media massa, kita sering mendapat kesan bahwa kejahatan jauh lebih banyak daripada kebaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin yang terjadi sebaliknya. Di sekitar kita, bisa kita temukan jauh yang lebih banyak orang baik daripada orang jahat. Namun di mana-mana berlaku hal yang sama. Selalu kita hidup di tengah-tengah orang yang baik dan orang jahat. Dalam dunia kita, kejahatan campur baur dengan kebaikan. Saudaraku yang terkasih, Yesus sendiri selama hidupnya mengalami hal yang sama. Ia juga hidup di tengah-tengah orang-orang yang baik dan orang-orang jahat. Bahkan, di antara murid-muridnya terdekat ada yang mengkhianati dia, yang bersedia menyerahkan gurunya demi sejumlah uang. Tetapi, dalam perjalanannya selalu ada juga ibu-ibu yang melayani dia. Malah seorang di antara mereka mengeluarkan banyak uang untuk berbuat baik, untuk mengurapi kaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal harganya. Sampai akhir hidupnya, Yesus berada di tengah-tengah orang jahat dan orang baik. Di bawah kayu salib,
Berdiri imam-imam kepala dan serdadu-serdadu Romawi yang mengolok-olok dia. Di samping orang-orang yang paling baik bagi dia, yaitu ibunya dan murid yang dicintainya Yohanes, malah ia tergantung pada kayu salib antara dua kriminal, yang satu jahat karena mengutuk dan mengejek, yang lain baik karena bertobat dan minta diselamatkan. Apa yang membuat seseorang menjadi baik atau jahat? Mengapa satu orang baik dan orang lain jahat? Jawabannya kita dengar dalam Injil hari ini. Seseorang adalah baik kalau hatinya baik, kalau sikapnya yang terdalam baik. Sebaliknya, seseorang adalah jahat kalau hatinya jahat, kalau sumber terdalam baginya semua perbuatan adalah jahat. Buah adalah baik karena pohonnya baik, dan buah adalah buruk karena berasal dari pohon yang buruk. Yesus menjelaskan perbandingan dengan pohon ini dengan mengatakan, orang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang jahat mengeluarkan yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Semua perbuatan dan pikiran yang baik berasal dari hati yang baik. Bila kita menabur kejahatan, maka akan menuai kejahatan. Bila kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.